Aulia Rahman, ini ngeri, waktu ketua KNPI siapa nggak kenal sama Bang Aulia? Pele putus malintang patah. Ketua-ketua organisasi sayap, mendirikan yang saya hormati. Pak Gub, ini saya harus sebut Pak Gub, kalau tidak suara saya bisa hilang. Kalau saya tidak sebut ini berdampak sistemik, masif dan terstruktur. Ini kalau di Golkar itu ada 3 layanan. Layanan politik, layanan ekonomi, layanan psikologis. Menyebut nama-nama ini bagian daripada layanan psikologis. Ibunda dari Pak Zaki dan istri yang saya hormati. Pak Zaki ini sahabat yang baik. Tidak pernah aneh-aneh dan setia sama keluarga. Teman-teman partai di DKI yang saya hormati, Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang mohon maaf setiap bersatu. Ya beginilah kalau kita musda ada gubernurnya Pak Pram. Jadi suka membawa dalam sebuah jok-jok politik tapi mempunyai makna yang substantif. Kadang-kadang saya berpikir politik ini jangan terlalu serius. Kalau dulu kan tokoh politik yang hebat itu kalau pidatonya paten. Menurut karangan dan teori ini. Kalau sekarang kelihatannya harus mulai ada perubahan. Jadi serius, santai, dinamis, elastis, tapi menukik. Karena kalau tidak menukik, diambil sama yang lain barang itu. Bapak Ibu semua, saya ucapkan selamat kepada Pak Zaki atas musdanya hari ini. Musda adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat DPD 1. Dan musda tidak hanya diartikan sebagai hanya memilih ketua umum. Karena itu yang saya muliakan Pak Mustafa Raja, sahabat saya. Aplaus dulu, beri dulu dong. Ini ketua DPP Partai Golkar, ketua. Baru kali ini kan jabatan ketua. Sebelumnya belum kan? Oh. Insya Allah selangkah lagi akan jadi anggota DPR RI. Cita-citanya kan menjadi anggota DPR RI. Bukan menjadi ketua DPD Golkar, bukan. Gitu. Jadi itu yang akan kita dorong ke sana nantinya. Tapi kalau jadi ketua DPD Golkar, paten juga gitu loh. Bapak Ibu semua, Golkar dalam konteks musda melahirkan 3 poin penting. Pertama adalah mengevaluasi program kerja periode 2020-2025. Yang kedua adalah mengevaluasi program kerja dan menyusun program kerja masa periode 2025-2030, termasuk dalamnya adalah rekomendasi. Dan yang ketiga adalah memilih ketua yang baru. Ini esensi dari musda. Dan atas dasar karena musda adalah sebagai forum konsolidasi, maka saya ingin menambahkan tidak hanya pada 3 konteks itu, tapi forum musda ini dijadikan sebagai konsolidasi total, konsolidasi struktural, dan konsolidasi internal dan eksternal. Kenapa saya harus sampaikan hal ini? Dalam berbagai dokumen di Golkar, literatur, pelajaran-pelajaran dari para senior kita yang telah mengantarkan kita bahwa tidak akan mungkin Golkar survive seperti sekarang kalau tanpa adanya konsolidasi menyeluruh. Dan konsolidasi ini harus dilakukan setelah ini mengganti ketua-ketua DPD kalau memang sudah tidak mau atau kalau yang tidak berprestasi. Kemudian pengurus-pengurus kecamatan sampai dengan kader-kader di tingkat kelurahan di bawah. Yang berikut adalah kondisi sekarang ini berbeda dengan tahun 2019-2014 dalam pemilu. Kalau dulu kampanye kita masih banyak melibatkan massa yang banyak. Itu penting dalam rangka meningkatkan percaya diri. Tapi jauh lebih dari itu adalah bagaimana kita mendorong
untuk memanfaatkan digitalisasi. Ini penting sekali. Dan satu hal dalam berbagai kesempatan ketika saya membuka Musda, kalau teori marketing, itu sebelum kita menawarkan produk kepada konsumen, kita harus tahu dulu maunya konsumen ini apa. Usianya bagaimana. Nah, sebagai informasi bahwa pemilu di 2029 nantinya, itu pemilih usia muda 17 sampai dengan 50 tahun, itu rata-rata 72%. Jadi besok partai siapa yang mampu meraih simpati dari anak-anak muda, maka dia yang akan memenangkan pertarungan politik di 2029. Ini yang harus kita lakukan. Hal yang lain yang saya mau sampaikan adalah DKI Jakarta ini sebagai etalase, sebagai tempat provinsi yang dihuni oleh seluruh elit politik yang ada di bangsa.